Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan dua pembahasan. Yang pertama saking kitab Bulughul Maram, dan yang kedua kita melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin dari kitab-kitab larangan. Kita masih membahas tentang hukuman had bagi seorang pezina. Hukuman had bagi seorang pezina. Sekarang masih putar hukuman had bagi budak yang melakukan zina. Coba dibaca hadisnya, Pak Selamat. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila budak wanita seorang di antara kamu jelas berzina, pukullah dengan cambuk dengan hitungan tertentu dan jangan dicaci maki. Kemudian apabila berzina lagi, pukullah dengan cambuk sebagaimana hadnya dan jangan dicerca. Kemudian apabila jelas berzina lagi, jualah walaupun dengan harga sehelai rambut. Hadis muttafaqun alaih. Taib. Ada yang bisa matikan kipas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ini tentang kasus seorang budak berzina berulang kali. Aku mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, kata Abu Hurairah, apabila ada hamba sahaya wanita, idza zanat amatu ahadikum, jika ada seorang budak wanita di antara kalian itu berzina, fatabayyana zinaha, dan zinanya benar-benar jelas dia itu berzina, maka hukum cambuklah dia. Fal yajlidha al-hadda, maka kenakanlah dia hukuman cambuk. Wala yusarrib 'alaiha, namun kalau dikenakan hukuman cambuk jangan dia dicaci maki. Summa in zanat, lalu ketika dia itu mengulangi lagi zinanya, fala yajlidha al-hadda, maka kenakanlah dia hukuman had. Wala yusarrib 'alaiha, dan jangan juga mencaci makinya. Summa in zanatis salisah, dan jika dia itu mengulangi sampai ketiga kalinya, fatabayyana zinaha, dan zinanya itu jelas-jelas dia itu berzina, falyabi'ha, maka jualah budak tersebut, wala bihablin min sya'arin, walaupun harga jualnya cuma seperti satu tali dari bulu atau rambut. Hadis ini muttafaqun alaihi, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim. Satu hadis lagi dari Ali. Dari Ali dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tegakkan hukuman atas hamba-hambamu. Riwayat Abu Daud. Hadis tersebut mauquf dalam riwayat Muslim. Mauquf dalam riwayat Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, aqimul hudud, tegakkanlah hukuman had, alama malakat aimanukum, kepada budak-budak yang kalian itu miliki. Tegakkanlah hukuman had kepada budak-budak yang kalian miliki. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan lafaznya
Kalau diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya itu mauquf. Mauquf itu artinya perkataan sahabat, berarti perkataan dari Ali. Ya, perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Maka faedah yang bisa kita ambil yang pertama, seorang budak kalau berzina tetap dikenakan hukuman had. Seorang budak kalau berzina tetap dikenakan hukuman had. Para ulama cuma berselisih siapa yang mengenakan hukuman had di sini, apakah majikannya? Ingat ya, kalau kita bahas budak ini bukan pembantu, namun tawanan perang yang dahulu yang diambil sebagai jatah dari kaum muslimin ketika menang, maka mereka mendapatkan tawanan-tawanan tadi. Ada budak laki-laki, ada budak perempuan, mereka itu ambil dengan tujuan nanti ada tujuan untuk dibebaskan. Nah, yang di sini jadi perbedaan atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau yang merdeka itu dia yang berzina, jelas pemerintah yang nanti, penguasa yang nanti menerapkan hukuman had tadi. Namun bagaimana dengan budak? Apakah majikannya, apakah tuan dari budak tersebut, ataukah diserahkan pada waliul amr atau kepada penguasa atau pemerintah? Nah, di sini ada beda pendapat. Kebanyakan ulama katakan yang mengenakan hukuman had atau yang menjatuhkan hukuman had, yaitu hukuman had zina tadi ya, yaitu cambuk, itu adalah majikannya sendiri atau tuannya itu sendiri. Karena budak ini jadi milik tuannya. Jadi majikannya atau tuannya yang mencambuk budaknya karena perbuatan zina. Nanti ada perbedaan lagi. Kalau dia mencuri, siapa yang potong tangannya? Kalau dia itu minum minuman keras, siapa yang mencambuknya? Ini para ulama berbeda pendapat lagi. Namun dalam mazhab Abu Hanifah, yang mengenakan hukuman had tetap dari imam atau penguasa. Namun yang jelas tadi itu jadi pendapat jumhur atau kebanyakan para ulama. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, jika zina dilakukan berulang kali, maka hukuman cambuk juga berulang kali dikenakan. Jika zina itu terjadi berulang kali, maka hukuman cambuk juga dikenakan berulang kali. Jadi pertama kena hukuman cambuk 100 kali. Maka kalau dia ulang lagi kena hukuman cambuk lagi 100 kali. Jadi dikenakan hukuman cambuk seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, hukuman bagi pezina bisa dikenakan. Hukuman bagi pezina bisa dikenakan kalau benar-benar terjadi perzinahan. Ya, kalau benar-benar terjadi perzinahan. Kalau tidak ada bukti sama sekali, atau itu cuma tuduhan-tuduhan, atau belum ada bukti kalau sudah bertemunya dua kemaluan dan ini bukan suatu yang halal, maka ini tidak bisa dikenakan hukuman zina tadi, yaitu 100 kali cambukan. Namun harus ada bukti yang jelas. Kita sudah pernah bahas juga di sini apakah ada dua cara di sini. Yang pertama untuk bisa kenakan hukuman had, yaitu dengan 4 orang saksi. Yang kedua dengan pengakuan. Ada juga yang ketiga kalau sudah hamil. Kalau sudah hamil di sini nanti para ulama bersih pendapat apakah ini jadikan standar orang itu bisa langsung dikenakan hukuman had, hukuman cambuk tadi. Namun yang jelas kalau ada pengakuan, maka pengakuan tadi bisa diterima. Orang yang berzina tersebut itu ngaku dia telah berzina, maka bisa dikenakan hukuman had. Kalau bagi yang
belum menikah maka hukuman cambuk 100 kali. Kalau yang sudah menikah maka dikenakan hukuman rajam. Nah, tentang masalah pengakuan lagi kita lihat dalam hadis yang berikutnya, yaitu hadis dari wanita dari Juhainah. Lihat hadis dari Imran bin Husain, dibacakan lagi. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya ada orang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hamil dari zina. Hubla minaz zina. Terus lalu dia berkata, wahai Nabiullah, aku harus dihukum. Tegakkanlah hukuman tersebut padaku. Rasulullah memanggil walinya. Beliau bersabda, berbuat baiklah kepadanya. Lalu apabila dia melahirkan, bawalah dia kepadaku. Setelah dilakukan, beliau memerintahkan agar wanita tersebut diikat dengan kainnya. Kemudian beliau memerintahkan agar dirajam. Dirajam berarti apa? Wanita ini sudah menikah apa belum? Dirajam? Sudah menikah apa belum? Sudah. Ya, terus. Lalu ia dirajam dan disolati oleh beliau. Disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus. Tiba-tiba Umar berkata, apakah baginda menyolatkannya wahai Nabiullah, padahal ia telah berzina. Lalu beliau bersabda, dia betul-betul telah bertobat. Seumpama taubatnya dibagi antara 70 penduduk Madinah, niscaya masih cukup. Adakah engkau jumpa orang yang lebih utama daripada orang yang mengorbankan dirinya untuk Allah? Hadis riwayat Muslim. Taib, kita lihat hadis ini dan kita tarik faedah dari hadis yang ada. Ini tentang wanita Juhainah. Ini tentang wanita Juhainah. Sebenarnya ada dua kisah, ada yang disebut wanita Juhainah, ada yang disebut wanita Ghamidiyah. Namun sebenarnya yang lebih tepat dua nama tadi ini kisah yang berbeda. Jadi Juhainah sendiri kisah ini, Ghamidiyah itu sendiri kisah yang lainnya. Namun sebagian ulama seperti Imam Nawawi dan Imam Syaukani itu menyamakannya. Namun yang lebih tepat kita bedakan karena riwayat yang ada itu membicarakan dengan cerita yang berbeda. Dari Imran bin Husain bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Juhainah. Juhainah ini nama suku, ya, nama kabilah atau suku di Arab sana. Dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika itu wayahubla minaz zina. Dia itu hamil karena perbuatan zina. Faqalat, maka dia berkata pada Nabi SAW, ya Nabi Allah, asabtu haddan. Wahai Nabi Allah, aku telah melakukan suatu perbuatan yang semestinya aku ini mendapatkan hukuman had. Alias dia itu mau ngaku saya ini telah berbuat zina. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah hukuman had untukku. Artinya rajamlah saya, kenakanlah saya itu hukuman rajam. Coba lihat ini, dia rela sekali dikenakan hukuman rajam. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Ini masalahnya dalam keadaan hamil. Ya, keadaan hamil seperti ini pantas enggak ketika itu dirajam langsung? Ya, karena mengorbankan dua orang nanti. Ya, yaitu wanita ini sendiri dan bayi yang ada di dalamnya. Padahal yang salah cuma wanita tersebut. Bayinya tidak bersalah, tidak punya dosa apa-apa bayinya. Namun nanti kalau status bayi nanti dari hasil zina ini ada hukum tersendiri dari sisi cuma dalam masalah nasab. Kalau lahir bayi itu dari hasil zina,
apakah ini disandarkan pada orang tuanya ataukah tidak. Bapak biologisnya ini apakah disebut bapaknya ataukah tidak. Ya, pendapat, karena kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW yang ada, Nabi katakan al-waladu lil firash, yang namanya anak itu jadi disandarkan pada pemilik ranjang. Wal akhiru al-hajaru, bagi yang berzina maka dia cuma mendapatkan batu saja. Maka kalau yang nikah berarti kan punya ranjang, artinya statusnya itu halal ketika berhubungan intim suami istri. Maka kalau anak yang dihasilkan bisa disandarkan pada pemilik ranjang, berarti bisa disandarkan pada bapaknya. Oh, ini anak dari bapaknya ini. Namun kalau orang yang berzina, kalau punya anak maka belum punya status suami istri, yang tadi berzina tadi itu belum punya status. Yang ini masih sama-sama haram. Mau disandarkan pada pemilik ranjang gimana? Gak ada yang memiliki ranjang tadi, karena belum halal. Maka Nabi katakan tadi dia cuma mendapatkan al-hajaru, yaitu cuma mendapatkan batu saja, alias tidak bisa bapak biologisnya itu diangkat menjadi bapaknya. Tidak bisa bapak biologisnya itu diangkat menjadi bapaknya. Artinya dia lahir tanpa bapak. Artinya anak ini lahir tanpa bapak. Kira-kira yang resikonya besar ini anak laki-laki yang lahir atau anak perempuan? Mana yang resikonya besar? Anak perempuan. Kenapa anak perempuan resikonya besar? Karena nanti bapaknya ini nanti jadi walinya. Ya, bapaknya ini jadi walinya. Dan secara aturan di KUA pun itu masih dibolehkan atau masih ada aturan boleh anak itu lahir tanpa bapak, boleh. Jadi di aktenya itu tanpa bapak boleh. Ya, saya baru dapat info, saya kira seperti ini tetap dicarikan bapaknya siapa, meskipun ngaku-ngaku orang lain juga sebagai bapaknya. Ternyata ada aturan masih boleh akte itu ya tertulis cuma nama ibunya saja. Ya, cuma nama ibunya saja. Ya mungkin hamilnya seperti Nabi Isa kali ya. Gak mungkin ada kan? Gak mungkin ada. Nah, konsekuensinya tadi ini dalam keadaan hamil, wanita Juhaina ini lapor pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang aturan pertama di sini kita lihat pelajaran yang pertama, wanita ini tidak disebutkan namanya siapa, namanya nggak disebutkan. Maka orang yang punya status kriminal itu baiknya tidak disebut nama. Yang kena kasus tidak disebut nama, jaga namanya baik-baik kecuali untuk keperluan-keperluan tertentu saja. Namun asalnya jangan sebut namanya. Ya, asalnya jangan sebut namanya. Ini akan lebih menjaga kehormatan seorang muslim, apalagi statusnya itu baru ya cuma dituduh saja. Tidak disebutkan namanya di sini, cuma dikatakan dari wanita Juhaina. Siapa namanya tidak disebutkan. Atau misalnya di sini, wah dari orang Serunggo misalnya. Siapa namanya? Pokoknya nggak perlu tahu. Pokoknya ada yang buat kasus. Ya. Kemudian faedah yang lainnya lagi kita dapat ambil karena Nabi SAW ketika itu tidak mengenakannya hukuman rajam, tidak dijatuhkan hukuman rajam langsung ketika hamil, karena bahayanya besar, yaitu dua yang jadi korban, dua yang nanti akan jadi korban. Maka Islam itu mempertimbangkan mana yang mudaratnya lebih besar. Ini ditunda ataukah dijalankan eksekusinya saat ini. Itu perlu ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau ditunda, ya memang dia masih punya kesempatan hidup lama, ya kan? Sampai melahirkan berarti ini. Kalau disegerakan, mudaratnya dua. Namun kalau ditunda, mudaratnya cuma satu. Yang satu nggak salah apa-apa sebenarnya kalau mau disegerakan, anaknya juga jadi korban. Maka ketika itu ditunda, diambil yang lebih ringan mudaratnya.
yaitu tidak sampai membunuh anak yang ada dalam kandungan, padahal tidak punya salah apa-apa ketika itu. Jadi kadang Islam itu mempertimbangkan untuk memilih, kalau ada dua bahaya yang ditemukan malah pilihlah yang paling ringan, seperti dalam kasus ini. Kemudian faedah yang lainnya lagi, boleh orang yang berzina itu memberikan pengakuan, bahwasanya saya telah selingkuh, saya telah berzina. Boleh dia ngaku. Dan dia ngaku di sini kepada siapa? Pada Rasul. Rasul ketika itu adalah penguasa, pemerintah saat itu. Maka diadukan itu kepada pemerintah, pada penguasa, bukan pada kiainya, bukan kepada ustadznya. Nanti suruh ustadznya yang kenakan hukuman rajam. Gak ada kiai atau ustadz punya wewenang dalam masalah ini, gak ada. Yang ini pada MUI cuma pemberi fatwa kalau di negara kita. Ya, cuma pemberi fatwa, bukan yang jalankan hukum, mengeksekusi bukan. Nah, kemudian dipanggillah tadi oleh Rasul. Rasul panggil walinya sini, keluarganya sini. Ayah sini. Yang keluarganya wanita ini siapa? Keluarga dari wanita Juhainah ini siapa? Nabi SAW ketika itu panggil, ahsin ilaiha. Lalu Nabi katakan, buatlah baik pada wanita ini. Berbuat baik pada wanita ini maksudnya, walaupun dia berzina, jangan dijelek-jelekan lah. Ya, dikasihani. Kira-kira wanita ini pengen tobat atau tidak? Tobat. Seperti ini pengen tobat atau tidak ini? Ngaku seperti ini pengen tobat nggak? Pengen tobat. Maka karena dia itu orang yang pengen tobat, maka dikasihani. Jangan orang yang pengen tobat diungkit-ungkit terus yang telah dia perbuat dahulu. Wah, dulu kamu itu masa silamnya kayak gini. Wah, dulu kamu tukang korupsi kok. Padahal dia sudah tobat. Ya ini sudah selingkuh, dia tobat juga. Wah, dulu kamu diungkit-ungkit, nggak boleh. Namun ketika itu dikasihani, disayangi. Maka Rasul panggil kerabatnya, sudahlah kasihani dia. Dia sudah bertobat dengan tobat yang benar, ya, karena mau dikenakan hukuman rajam saat hamil seperti ini, sudah bawa pulang dia. Ahsin ilaiha, berbuat baiklah padanya. Fa idza wada'at, jika nanti anaknya itu sudah lahir. Namun kalau di sini coba lihat, kalau ini sudah lahir, masa lahir langsung anaknya masih dalam keadaan momongan, masih butuh ASI, langsung ditinggalkan seperti itu, tidak. Yang tepat di sini yang dimaksudkan sini adalah nanti kalau anakmu sudah lahir dan sudah bisa dilepas, ya, artinya tidak butuh lagi pada ya ASI dari ibunya, sudah disapih misalnya, ya atau nggak sampai situ, pokoknya sudah bisa dilepas ketika itu, nggak butuh lagi dengan ibunya, nggak terlalu butuh. Maka ketika itu baru dikenakan hukuman rajam. Nah, lalu fa'tini biha, kalau sudah bisa dilepas, datangkan lagi dia kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'ala, dilakukanlah seperti itu. Wanita tadi kemudian melahirkan, kemudian anaknya itu dilepas, sudah bisa dilepas, kemudian lapor lagi pada Nabi SAW. Fa'amara biha fasyuqqat alaiha siyabuha, lantas dieksekusilah wanita ini dengan hukuman rajam. Maka wanita tadi itu diikat bajunya, fasyuqqat alaiha, diikat bajunya. Ini berarti tanda bahwasanya kalau laki-laki, kalau yang dikenakan hukuman rajam, laki-laki dikenakan hukuman rajam sambil berdiri. Auratnya tidak terlalu penting kalau dijaga. Beda dengan perempuan. Coba lihat di sini kenapa diperintahkan sampai diikat pakaiannya, biar auratnya itu tidak terbuka. Maka faedah yang bisa diambil juga dari hadis ini, menjaga aurat wanita itu penting. Orang yang dikenakan hukuman rajam saya seperti ini saja masih tetap dijaga auratnya, jangan sampai kebuka, ikat pakaiannya. Karena kalau nanti dilempar dengan batu, dilempar-lempar, ya auratnya bisa terbuka. Ikat pakaiannya biar tidak terlihat auratnya. Kemudian kita bisa ambil kesimpulan juga, wanita hamil tidak dikenakan hukuman rajam.
wanita hamil tidak dikenakan hukuman rajam. Kemudian karena statusnya ini dia sudah menikah, berarti kan dikenakan hukuman rajam. Maka ketika itu sudah dikenakan hukuman rajam sampai mati. Hukuman rajam sampai mati. Berarti wanita ini, wanita Juhainah ini berarti mati. Maka ketika mati, diuruslah jenazahnya. Ya, diuruslah jenazahnya. Karena dia itu masih muslim. Walaupun dia jadi pelaku kriminal di sini, walaupun jadi pelaku zina, namun dia itu masih muslim. Maka kesimpulannya, seorang muslim walaupun jadi pelaku dosa besar tetap disolatkan. Seorang muslim walaupun jadi pelaku dosa besar tetap disolatkan dan diurus jenazahnya. Maka kalau ada pemabuk yang mati, ya, tetap diurus jenazahnya atau dibuang langsung dikubur. Kalau dibuang kan kasar sekali, langsung dikubur. Tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Orang yang juga yang matinya nggak wajar juga sama. Sama juga seperti orang yang mati bunuh diri. Disolatkan atau tidak orang yang mati bunuh diri? Orang yang mati bunuh diri disolatkan atau tidak? Muslim atau tidak? Hah? Orang yang mati bunuh diri muslim atau bukan? Muslim. Kalau nggak ada yang sholatkan, semua satu kampung itu kena dosa. Dia sholatkan. Dia pelaku dosa besar namun masih muslim. Maka kaidahnya sekali lagi ingat, muslim mana saja meskipun dia itu pelaku dosa besar tetap diurus jenazahnya sampai disolatkan. Jadi keyakinan masyarakat kita yang orang mati bunuh diri nggak disolatkan nggak benar, kena dosa semuanya. Ya, tetap disolatkan. Karena di antara dalilnya di sini, ini pelaku dosa besar nggak ini? Ini pezina loh ini. Bahkan sudah menikah, kena hukuman rajam kan? Disolatkan atau tidak oleh Nabi? Nabi solatkan sendiri. Nabi solatkan sendiri loh ini. Dia nggak bunuh orang ini nggak bunuh orang, cuma selingkuh. Kalau tadi habiskan nyawa orang, ya itu juga dosa besar memang. Namun statusnya tidak kafir. Orang yang bunuh diri itu statusnya tidak kafir, walaupun nanti hukuman di akhiratnya berat, namun statusnya tidak kafir. Dia nanti akan apa ini siapa ini? Ya. Dia nanti pada hari kiamat akan disiksa sesuai dengan cara dia itu mati. Kalau dia nusuk dirinya dengan pisau misalnya, terus mati, maka nanti diulang lagi. Dia nusuk lagi perutnya dengan pisau, diulang lagi, terus nusuk perutnya dengan pisau sampai siksanya itu rampung. Kalau dia gantung diri, dia gantung diri terus. Ya, sudah gantung rasakan sakit kemudian mati. Sudah gantung rasakan sakit kemudian mati. Terus diulang sampai siksanya itu rampung. Ya, maka bunuh diri statusnya seperti itu. Namun status bunuh diri tadi ya dicatat sebagai pelaku dosa besar, namun statusnya itu masih muslim. Islam tidak sholat bunuh diri, itu sholatnya enggak? Islam tidak sholat bunuh diri. Kira-kira kalau mau diterapkan orang yang tidak sholat itu tidak disolatkan jenazah, bisa nggak diterapkan di Banyumenang coba? Bisa nggak diterapkan? Wani nggak menerapkan itu? Berani nggak? Berani Pak Slamet? Nggak berani. Tentara saja nggak berani loh. Kita bisa teori namun prakteknya nggak bisa. Iya kan? Teori bisa kan? Bisa, praktek nggak mungkin. Iya, orang Islam nggak sholat berarti kafir. Namun coba diterapkan kayak gitu di Banyumenang coba, bisa? Ada yang berani?
Berapa banyak orang yang nanti nggak disolatkan loh kayak gitu. Pengajaran ya, biar yang lain itu tidak nyepelekan. Iya, coba jenengan mulai duluan kalau gitu di Imogiri. Biar menjadi contoh yang malas-malas. Iya, harus Pak Imam Masjid kayak Pak Nasir itu mulai duluan, bisa nggak? Cuma berani di sini kan? Iya, nggak bisa. Maka kita hukumi lahiriah sudah deh, ngaku muslimnya sudah. Praktekkan seperti yang diperlakukan pada seorang muslim. Seperti itu penerapannya. Nah kemudian tadi disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar mau protes pada Nabi, wahai Rasul, ini orang ini, wanita ini sudah selingkuh, sudah berzina. Kok masih kamu solatkan wahai Rasulullah? Diprotes sama Umar. Apa-apaan nyolatkan orang yang sudah berzina? Kemudian Nabi SAW beritahukan alasannya. Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina minan ahli Madinah la wasi'atuhum. Andai saja tobatnya ini mau dihitung berapa kualitasnya, tobatnya ini dibagi kepada 70 penduduk Madinah. Ya, 70 penduduk Madinah. Itu mau dibagi rata itu bisa. 70 penduduk Madinah dibagi tobatnya ini pada 70 orang penduduk Madinah, maka sudah cukup. Maka coba bayangkan tobatnya sangat-sangat tulus sekali. Karena dia sendiri ngaku kepada Nabi SAW, nggak ada yang berani seperti sudah selingkuh ngaku coba. Ya, kalau di negara kita mungkin dia selingkuh kemarin kemudian datang ke polisi, Pak saya itu selingkuh, tolonglah hukum saya. Berani nggak kayak gitu? Nggak berani. Orang yang berani kayak gini berarti orang yang tulus sekali. Istimewa sekali. Makanya Nabi SAW katakan seperti itu sampai Nabi itu menyelatkan dia. Kemudian Nabi katakan wahal wajadta afdhala min anjadat binafsiha lillah. Apakah pernah engkau itu dapati orang yang punya keutamaan seperti ini, yang mau mengorbankan dirinya itu karena Allah Subhanahu wa taala? Artinya dia tulus. Ya, dia itu tuh tulus. Maka pantas Rasulullah SAW itu sholatkan ketika itu. Jadi kesimpulannya, orang yang tobat tetap dikenakan hukuman rajam. Ya, orang yang tobat tetap dikenakan hukuman rajam. Sama seperti orang yang bunuh orang lain. Dia tobat ya, tobat sekarang. Kena hukuman mati juga atau tidak? Jawabannya kena hukuman mati pula sama. Tobatnya itu masalah lain, namun masalah tindakan hukum untuk dirinya tetap dilaksanakan. Masalah dia tobat itu nggak dipikir di sini. Ya, itu urusan dia dengan Allah. Namun masalah penegakan hukum tetap dijalankan saat itu. Kalau dikenakan rajam ya tetap dikenakan rajam walaupun sudah bertobat. Ya, walaupun sudah bertobat. Jadi kalau ada orang bunuh yang lainnya, dia sudah ngaku menyesal, saya itu sudah bunuh orang lain, saya itu nggak sengaja, saya benar-benar tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak akan saya ulangi lagi. Dieksekusi atau tidak? Ya tetap dieksekusi. Walaupun dia taubat. Sama juga ada yang jadi pengedar narkoba. Dulu pernah ada eksekusi mati bagi pengedar narkoba kan? Dalam penjara dia itu taubat. Sebelum hari H dia itu dieksekusi mati. Dengan tobatnya itu tetap tidak menghapuskan eksekusi matinya tadi. Ya, tidak menghapuskan eksekusi matinya tadi. Karena kalau masalahnya ini dihapus, nanti orang-orang, setiap orang punya alasan, sudah saya sudah tobat. Ya, nanti diulangi lagi. Bunuh orang lagi, saya sudah tobat, tenan. Ternyata 2 tahun 3 tahun ulangi lagi. Sama juga dengan orang selingkuh kan? Selingkuh. Dan selingkuh itu penyakit sekali loh, bisa diulang-ulang terus. Ya. Makanya jangan coba-coba Bapak. Ya. Itu bisa diulang-ulang terus loh. 2 tahun sudah tobat, dia tahun yang ketiga ulangi lagi, SMS-an lagi, ya, janjian lagi. Kalau di sini mana Perang Tritis berarti ya? Ya, dekat Perang Tritis kan hotelnya. Janjian lagi, buat janji lagi. Nggak akan pernah selesai. Maka kalau dieksekusi seperti ini selesai masalah tadi. Masalah dia itu tobat atau tidak itu urusan yang lain. Ini tetap diselesaikan eksekusi matinya tadi dengan hukuman rajam. Wallahu a'lam bishawab.
Sekarang kita bahas kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kembali melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, masih dalam kitab larangan-larangan. Kita masuk bab ke 272. Bab 272. Hadis 1573 nantinya. Judul bab an-nahyu an su'idzan bil muslimin min ghairi darurah. Larangan su'uzon kepada kaum muslimin tanpa keadaan darurat atau terpaksa. Maka kalau keadaannya darurat atau terpaksa mau su'uzon pada orang lain boleh. Kalau keadaannya itu darurat, punya bukti-bukti, boleh su'uzon. Ada bunyi gerusak-gerusuk di luar, wah ini apa nih, kayaknya bongkar-bongkar pintu. Boleh nggak su'uzon ketika itu? Ya, boleh nggak? Boleh. Ada indikasi, ada tanda-tanda. Dan itu darurat. Ya, nggak mungkin kucing yang utak-atik pintu. Wah ini pasti ada orang lain. Ya. Malam hari, ya, kok ada yang ketahuan laki-laki jalan dengan perempuan dan itu bukan suami istri. Ya, masuk ke padukuhan kita misalnya. Ya. Terus, ya, kita mau tahu ini apa yang dilakukan, ternyata ketika itu ya ini tidak ada status apa-apa, maka boleh dicurigai bahwasanya mereka melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau ada indikasi, ada tanda-tanda, itu dibolehkan. Nah, kaitannya su'uzon ini sebenarnya kaitannya dengan tajassus kemarin. Kita berprasangka buruk pada orang lain, ini kaitannya sama pembahasannya dengan tajassus. Apa arti tajassus kemarin? Intip-intip, mencari-cari aib orang lain, ditelusuri terus. Seperti ya para wartawan itu kalau cari berita-berita ya kayak gitu. Yang dilakukan itu tajassus. Ya, kalau ada berita-berita ini gosip-gosip, kebanyakannya itu tajassus. Nah, kita lihat ada dua dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Surat Al-Hujurat ayat 12. Dibaca artinya Pak Selamat. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan persangkaan atau kecurigaan, karena sebagian dari persangkaan itu dosa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Taib. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang disebutkan setelah penyebutan ini, wahai orang-orang yang beriman, berarti menunjukkan indikasi iman pada orang kalau dia benar-benar menjauhi hal-hal yang disebutkan setelahnya. Berarti kalau melakukannya, berarti imannya itu berkurang. Kalau dia melakukan pelanggaran, ada larangan yang dia lakukan, berarti imannya itu berkurang. Karena sudah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Oh, kalau mau ngaku beriman, lakukanlah ini. Kalau mau disebut beriman, jauhilah hal yang disebutkan setelah ini, yaitu jauhilah prasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Yang dimaksudkan di sini adalah Allah itu melarang bagi orang-orang beriman untuk banyak-banyak curiga. Untuk banyak-banyak curiga yang bukan pada tempatnya. Maka karena dikatakan tadi inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, maka berprasangka seperti itu saja sudah dinilai dosa.
Maka kalau sudah ada sangka-sangka, apalagi prasangka jelek, ya, maka berusaha untuk dijauhi. Dahulukan husnuzon daripada suuzon. Ada di antara tetangganya misalnya kali ini 1, 2, 3 kali kok tidak berangkat ke masjid, maka jangan langsung suuzon. Wah, ini jangan-jangan dia sudah futur, dia sudah malas, jangan-jangan dia ini orang munafik. Ternyata dia tidak berangkat ke masjid itu karena sakit beberapa hari. Ya, maka kita dahulukan dulu, ini jangan-jangan sakit ini. Coba tanya pada tetangga dekatnya, tanyakan pada keluarganya. Siapa tahu tidak berangkat karena faktor itu, karena alasan itu. Juga kita lihat dari hadis dari Abu Hurairah. Selamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian menjauhi prasangka, karena prasangka itu perkataan yang paling bohong. Hadis muttafaqun alaih. Iyyakum wadzan. Hati-hatilah kalian dengan prasangka, yaitu prasangka jelek. Lalu kata Nabi, fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena yang namanya prasangka tadi, suuzon tadi, itu adalah perkataan yang paling dusta. Karena kalau dituruti prasangka ini, prasangka jelek ini akan dituruti, ya, kita nanti ujung-ujungnya akan kena tipu, ya, atau ya kena perkataan yang sifatnya bohong tadi. Nah, di sini tadi dikatakan muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kesimpulannya dari hadis ini, ya, Nabi SAW ingatkan hati-hati dengan berprasangka jelek. Hati-hati dengan prasangka jelek. Kemudian di sini juga menunjukkan prasangka jelek itu bisa jadi perkataan yang paling dusta. Karena kadang kita tertipu dengan prasangka kita. Kita sudah curiga seperti ini, ternyata berbeda dengan kenyataan. Yang kedua, bisa jadi prasangka jelek. Apa tadi? Bisa jadi prasangka jelek tadi jadi perkataan yang paling dusta. Jadi perkataan yang paling dusta. Karena kalau dituruti, prasangka kita tadi itu dituruti, kita malah menyelisih sesuatu yang nyata dan menyelisih sesuatu yang sesuai dengan kenyataan ini, ya namanya berdusta. Nah, tadi di sini dikatakan oleh pensyarah juga hadis-hadis yang ada atau penjelasannya sebenarnya sudah dilihat dari hadis-hadis yang membicarakan tentang tajassus. Kemudian satu ayat kita lihat dari bab berikutnya, bab tahrimu ihtiqaril muslimin. Bab merendahkan sesama muslim, bab 273. Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqul ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Bacakan artinya Pak Selamat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan.
dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Terus seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, di sini ada beberapa hal yang dilarang dalam surat Al-Hujurat. Yang dilarang yang pertama, merendahkan orang lain. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, yang dilarang pertama, merendahkan orang lain. Laki-laki pada laki-laki lain, perempuan pada perempuan yang lain. Alasannya kenapa di sini? Karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih mulia daripada yang merendahkan. Orang yang direndahkan, orang yang dijelekkan, orang yang dianggap hina, itu boleh jadi lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang merendahkan. Kemudian yang kedua, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Jadi larangan kedua, larangan mencela diri sendiri. Apa yang dimaksudkan mencela diri sendiri di sini? Mencela diri sendiri artinya mencela sesama muslim. Kenapa disebut diri sendiri? Karena muslim yang satu dan yang lainnya itu bersaudara, bagaikan satu badan. Jadi kalau kita cela orang lain sama seperti kita mencela diri kita sendiri. Maka Allah ibaratkan itu dengan mencela diri sendiri, biar sadar muslim yang lain itu masih satu badan denganmu. Kalau kamu jelekkan muslim yang lain, sama saja menjelekkan dirimu sendiri pula. Jadi kalau jatuhkan orang lain, jelekkan orang lain, hina orang lain, sama saja menjelekkan dirimu sendiri. Maka ibaratnya dalam sekali loh. Pakai kalimat untuk diri sendiri, ternyata maksudnya untuk orang lain, karena kita sama muslim itu bersaudara. Maka kalau mau lihat ada orang lain yang salah, nggak langsung dijatuhkan. Tadi seperti kisah wanita Juhainah tadi, kan tidak dijelekkan. Namun Nabi SAW katakan apa? Ahsin ilaiha, berbuat baiklah padanya. Tidak dijelekkan. Sama tadi juga tentang budak yang dia mengulangi zinanya sampai berapa kali tadi? 3. Yang pertama kena hukuman cambuk, jangan dijelekkan. Yang kedua kena hukuman cambuk, jangan dijelekkan. Karena yang ada nasihati dengan santun. Bahkan orang seperti ini dihibur. Ya dihibur, ya tetap kasih tahu bahwasanya ini dosa berbahaya, kamu harus taubat. Namun jangan sampai jatuhkan dia, sampai menghina dia, tidak. Karena alasannya apa tadi? Tidak boleh menghina orang lain. Semua muslim adalah bersaudara, bagaikan satu badan. Kalau kita jelekkan orang lain, sama saja kita menjelekkan badan kita sendiri. Maka kalau ada saudara yang keliru, ya nasihati seperti kita nasihati diri sendiri. Wah, ini keliru dalam masalah ini, amalannya tidak sesuai dengan tuntunan. Maka kasih waktu yang pas dulu. Wah, ini kapan saya ngomongnya? Seperti kita kalau salah sendiri kan nggak langsung, wah saya ini kayaknya sulit berubah, saya butuh waktu dulu mau berubah. Sama juga dengan orang lain, itu juga butuh waktu untuk berubah. Kasih dia kesempatan dulu, yang penting sudah kasih tahu nasihat seperti ini. Butuh pelan-pelan, ada waktu. Ini pernah ini sudah 2 kali saya ditelepon dari orang timur. Ya. Cuma masalah ribut gara-gara ada yang mau merayakan Maulid Nabi, ada yang tidak mau merayakan. Sampai satu kampung itu ya mau saling bunuh. Kira-kira Pak Slamet dapat pertanyaan kayak gini, mau selesaikannya gimana coba? Dia tanya, ini Ustadz gimana nih kami ini? Ya, ini gara-gara masalah Maulid aja orang mau saling bunuh ini. Ada yang satu itu bolehin, ada yang satu itu nggak bolehin. Yang nggak bolehin itu bilang nggak boleh acara Maulid Nabi ini masuk ke masjid. Haram itu, perbuatan haram itu nggak boleh masuk masjid, sama seperti orang selingkuh itu nggak boleh di masjid. Gambarannya kayak gitu. Kira-kira dapat pertanyaan ini jawabannya gimana coba? Didamaikan dulu. Hah? Didamaikan, yang penting tidak saling Iya, caranya gimana didamaikan? Ya caranya
dipersilahkan, yang jelas ini yang Akhirnya dipersilahkan kan? Iya. Akhirnya dipersilahkan sudah lah Pak. Yang itu mau rayakan saja dulu lah Pak. Itu butuh waktu untuk berubah. Bahkan kita bisa salahkan orang yang dakwahi tadi, yang sampai sesatkan saudaranya sendiri. Satu kampung loh ini. Kalau ini satu serunggo lah. Ini dampaknya besar sekali nih loh. Ini saling bunuh. Kira-kira saling bunuh itu lebih bahaya. Lebih bahaya mana dengan tadi merayakan maulid coba? Mana yang lebih bahaya? Saling bunuh. Ya kan? Akhirnya memperingatkan ini padahal nanti dampaknya itu lebih besar. Ya, dampaknya lebih besar ini. Ya, kita seperti jadikan ini jadi prioritas coba. Kita jadikan ini jadi prioritas. Memperingatkan ini memperingatkan Maulid Nabi lebih didahulukan ataukah memperingatkan orang yang pakai pesugihan, pakai jimat? Memperingatkan yang pakai pesugihan. Memperingatkan yang mana? Orang yang Maulid Nabi kekal dalam neraka? Tidak. Kita kadang tidak tahu skala prioritas. Sama juga seperti misalnya yang gampangnya ya, memperingatkan ada yang baru datang di dalam pengajian ya, mungkin ibu-ibu lah, gampangnya itu ibu-ibu. Jilbabnya itu belum besar. Belum lebar begitu. Ya masih pakai jilbab gaul yang diikat juga bisa. Jadikan slayer juga bisa. Ya, langsung diikat jadi ya slayer jadi penutup mulut itu ketika naik motor. Ya kan? Ada seperti itu. Memperingatkan dia masalah ini dulu ataukah memperingatkan dia untuk ngaji dulu? Hah? Ngaji dulu. Jadi mikir-mikir kalau ngomong sama orang. Ya, mikir-mikir ini saya ngomong dengan siapa? Ini Pak Rois, Pak Kaum, apa saya langsung suruh dia? Oh Pak jenengan ini berhenti dari yasinan, tahlilan tuh nggak boleh Pak, haram itu, dolal, finar. Coba berani bilang kayak gitu sama Pak Rois, Pak Kaum? Berani? Mendingan saya nunda ngomong ini belakangan ataukah suruh dia ngaji dulu? Suruh ngaji dulu. Pak Rois yang kalau ngaji dapat ilmu, dapat hidayah, terus pelan-pelan bisa merubah sendiri. Ya, jadi mikir kalau dakwahi orang itu mikir. Ini saya mau ngomong apa dulu ini? Itu mikir banyak dulu ini. Ini saya berapa langkah ke depan? Seperti coba orang main catur itu, walaupun kita nggak setuju masalah catur misalnya, orang main catur itu mikirnya 1 jam, iya kan? Mikir 1 jam kan? Cuma untuk langkah beberapa langkah ini, saya nanti yang ini kena apa nanti? Yang ini nanti kena apa? Mikir sekali loh, itu cuma mikir catur yang sia-sia. Dia berani korbankan waktunya 1 jam cuma memikirkan 1 langkah. Saya majukan stair ini, kira-kira itu mati nggak? Udah pikir 1 jam loh ini. Maka kalau di tengah masyarakat kayak gitu, mikir dulu ini saya langkah ini nih ke depannya ini apa nanti masalahnya. Harus mikir, strateginya ada. Jangan langsung ancam dengan senjata dulu depan. Pokoknya kita perang. Ya. Pokoknya Pak Rois, Pak Kaum itu salah. Kita perang dari awal. Nggak mau, pokoknya itu sesat, dolal, finar. Kayak gitu dakwah apa-apaan kayak gitu buat orang lari. Dia itu butuh tahapan. Ada yang dipikirkan itu panjang. Orang main catur saja bisa mikir seperti itu. Masa untuk mikir kayak gini nggak bisa mikir gitu. Itu butuh langkah-langkah dulu. Ini saya langkah kayak gini ini gimana nanti ke depannya ya. Saya dekati Pak Slamet ini nanti langkah berikutnya gimana ya. Kira-kira dekati ini pas atau enggak? Kalau enggak usah didekati lah. Ada mikir. Strateginya itu ada. Ya, berpikirnya harus luas dulu. Ini saya masuk di sini materinya itu apa? Saya sudah persiapkan tadi materinya. Ini, ternyata audiensnya kayak gini. Berubahlah materi tadi seketika. Tidak disampaikan seperti yang rencana awal. Tadi sudah 1 jam dia mikir. Akhirnya ketika di lapangan akhirnya materinya jadi berubah. Ya, tadi mau sampaikan ini dari rumah, ini materinya. Ternyata lihat, ini simbah-simbah nih yang nggak bisa apa-apa. Ya mendingan ngulang Quran aja selesai. Ulang Al-Quran, suruh bacain, kemudian kasih tafsir sedikit, amalan-amalan, ayo mau doa, mau zikir, sudah pulang. Manfaat kan? Manfaat. Namun kan nggak mungkin saya sampaikan seperti itu di sini. Untuk apa seperti itu?
Jadi ada materinya itu ditempatkan, tempatnya itu di mana. Mikir juga materi itu seperti ini, pasnya itu di mana. Mau nyampaikan materi A ini pas nggak di sini. Kadang materinya bisa sama semuanya, judulnya sama. Namun sampaikan kepada orang ini beda, yang ini beda, yang ini beda. Maka disesuaikan lagi dengan tempatnya masing-masing. Jadi diingatkan jangan saling menjatuhkan, menjelekkan langsung nggak boleh. Ada caranya. Ingatkan orang itu ada caranya. Kemudian yang larangan ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan gelari orang dengan gelaran jelek. Maka asalnya walaupun orangnya itu pincang, kita panggil si pincang nggak boleh. Itu ghibah nanti namanya. Kecuali kata Imam Nawawi kalau sudah masyhur. Ya, seperti ada warung, itu namanya warung Pak Raden atau Pak Kumis misalnya. Ya sudah keseharian dipanggil itu kan. Orang kalau dikatakan disuruh itu Pak Kumis ya berarti itu. Ya, julukannya seperti itu. Jadi julukan. Namun kita hindari kalau itu sifatnya merendahkan orang lain. Kalau gelarannya itu merendahkan orang lain. Kadang itu di istilah Jawa ada panggilan-panggilan apa? Ada dia punya nama asli terus panggilan-panggilan parapan. Tolonglah hindari parapan yang kalau bagong itu artinya apa? Nah, itu kan sebutan yang jelek sebenarnya. Nggak pas seperti itu. Parapan seperti ini nggak pas. Nggak boleh. Ya, walaupun kenyataannya kayak gitu nggak boleh. Panggil cebol misalnya sama kan? Oh si cebol itu. Parapannya jadi cebol misalnya, nggak boleh. Asalnya nggak boleh seperti itu. Mungkin kalau saya sudah lihat, ini kok dari dulu dipanggil Bagong nih, ini kayaknya saya tahu orangnya apa yang di wayangan kan ada yang dipanggil Bagong juga kan sama kan? Yang jalannya bongkok-bongkok gitu bukan? Ya, Bagong itu ya. Kalau di wayangan itu, iya kan? Nggak tahu juga. Oh Semar, oh itu beda lagi. Nah. Maka parapannya nggak pas, nggak boleh sampai hina orang tuh nggak boleh. Ya kalau masih ada makna-makna yang bagus nggak masalah. Iya orangnya nggak sadar-sadar juga. Nggak boleh, nggak boleh. Iya sudah disebutkan dalam ayat ini wala tanabazu bil alqab. Jangan panggil dengan gelaran-gelaran yang jelek. Nah. Gak boleh. Walaupun dia mau. Nah itu 3 larangan dalam hadis ini, dalam ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 11. Nanti insya Allah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya bismillah. Untuk pertemuan pekan depan libur. Nanti ketemu lagi tahun depan. Ya, tahun lagi. Ada pertanyaan? Panggilan tadi, misalnya ya, saya kan sering dipanggil Pak Jenggot, tapi saya nggak apa-apa. Kalau jenggot masih mulia, nggak apa-apa dipanggil Pak Jenggot. Jenggot itu masih mulia. Bukan masalah. Kalau tadi kayak Bagong, cebol misalnya, nggak boleh. Ya sudah panggilannya di masyarakat ya sudah tahu orangnya panggilannya cebol itu. Jadi satu serunggo ini semua panggil seperti itu. Walaupun buruk, darurat boleh. Ya saya anggap darurat sajalah. Jangan jadikan kebiasaan. Kalau masih ada nama yang lebih bagus. Ada lagi? Ada? Betul. Baik, itu saja yang kita sampaikan kesempatan malam hari ini. Mungkin manfaat, mungkin kita terus diberikan ilmu dan terus istiqomah dalam menimba ilmu dan beramal saleh. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.